Pulang mengamen, pemuda miskin lihat percikan api dari aliran listrik di rumah mewah. Ia langsung berteriak dan mencoba memberitahu penghuni rumah. Berkat aksinya ia diberi ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Denting uang logam 100 perak dan 500-an beradu di dasar kaleng susu bekas yang sudah penyok. Bunyinya nyaring, tapi hampa. Yudi menghela napas panjang, mengusap keringat di pelipisnya dengan lengan baju kaos yang sudah tipis dan berkeringat. Gitar plastiknya yang sudah kehilangan satu senar, tersandar di pangkuannya seperti seekor burung yang patah sayap. Ia duduk di tepi trotoar, di depan warung mie ayam yang aromanya menggoda sekaligus menyiksa. Perutnya menjerit-jerit, tapi recehan di kalengnya mungkin hanya cukup untuk 2 bungkus nasi aking. Itu pun kalau ibu penjual warung mau berbaik hati. Senja di kota ini selalu berwarna jingga keabuan, tertutup oleh debu dan asap knalpot. Bagi Yudi, senja adalah penanda waktu untuk mundur. Mundur dari hingar-bingar orang-orang yang pulang kerja, mundur dari jendela toko-toko yang mulai berpendar lampu, mundur kembali ke pinggiran, ke gubuknya yang reot di bantaran kali yang bau dan lembab. Tapi hari ini, mundur terasa lebih berat dari biasanya. 2 lembar uang 1000-an lecek, hasil jerih payahnya menyanyi dari pagi, terasa menyayat di sakunya. Uang sewa gubuk kontrakannya sudah telat 2 bulan. Tuan Tan, pemiliknya, mulai menunjukkan taring. Kemarin, ia mengancam akan menggembok pintu dan melemparkan semua barang-barang mereka yang sedikit itu ke kali. Ibu Sari, ibunya, hanya bisa terbaring di depan bambu. Batuk-batuk tak berhenti. Obat batuk di warung tak lagi mempan. Tapi berobat ke puskesmas? Itu adalah mimpi di siang bolong. Yud, nasi masih ada di dandang. Bisik Ibu Sari tadi pagi. Suaranya serak dan putus-putus. Kamu makan yang banyak. Nak, jangan jagain ibu terus. Tapi Yudi tahu, nasi, itu hanyalah sisa nasi kemarin yang diaron ulang dengan air. Hampir tak ada lauknya kecuali sebutir telur asin yang sudah dibagi 3 untuk 3 hari. Hatinya terasa teriris. Ia, seorang laki-laki berusia 21 tahun, gagal menghidupi satu-satunya keluarga yang ia punya. Ia memandang kaleng recahannya lagi. Matahari semakin rendah. Bayangannya memanjang di aspal. Ia harus memutuskan. Pulang dengan tangan hampa dan melihat wajah pucat ibunya yang berusaha tersenyum, atau mencoba satu risiko terakhir. Pikirannya melayang ke kawasan Gria Indah Permai di bukit sebelah. Tempat itu adalah legenda di antara para pengamen dan pemulung. Harta karun, begitu mereka menyebutnya, tapi dengan penuh hormat dan ketakutan. Kalau lagi beruntung, satu rumah bisa kasih duit sebulan makan, kata Bang Ucok, pengamen senior yang sekarang sudah menghilang entah kemana. Tapi awas, satpamnya galak. Kalau ketangkep, bisa digebukin. Dan orang-orang kaya di sana, mereka punya dunianya sendiri. Kadang mereka bisa dermawan, kadang mereka bisa lebih dingin dari AC. Yudi takut, tapi rasa takutnya pada ancaman Tuan Tan dan bayangan ibunya yang semakin kurus, mengalahkan segalanya. Dengan gemetar, ia berdiri, mengikat gitar plastiknya di punggung, dan mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Darahnya berdesir. Mungkin, hanya mungkin, di balik gerbang tinggi dan pagar besi yang dingin itu, ada sedikit belas kasihan yang bisa ia dapatkan. Atau setidaknya, satu lagu terakhir di bawah lampu taman yang terang, sebelum senja benar-benar menelan dirinya. Ia mulai melangkah, meninggalkan trotoar dan warung mie ayam yang aromanya masih menggoda. Kakinya yang sudah lelah menyeret tubuhnya yang kurus ke arah bukit, ke arah siluet rumah-rumah megah yang mulai menyalakan lampu-lampu mereka, bagai bintang-bintang yang tak pernah bisa ia capai. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah adalah pertaruhan. Recehan terakhir di sakunya berdesir, seakan memberi semangat sekaligus mengingatkan betapa miskinnya ia. Ini adalah babak terakhir dari hari yang panjang, dan Yudi tidak tahu apakah senja ini akan menjadi awal dari petaka, atau justru percikan kecil harapan yang tak terduga. Kaki Yudi terasa seperti dijejali bara api. Jalan menanjak menuju Gria Indah Permai, lebih curam dan panjang dari yang ia bayangkan. Aspal mulus dan trotoar bersih hanyalah ilusi kenyamanan bagi tubuhnya yang lelah. Setiap langkah di jalan yang berkelok-kelok itu mempertontonkan kemewahan yang semakin menjadi-jadi.
Pagar-pagar tinggi bukan lagi dari besi tempa biasa, melainkan dari material kokoh dengan hiasan artistik. Di baliknya terlihat halaman rumput hijau seperti permadani dan pohon-pohon peneduh yang sengaja diimpor. Keheningan di sini berbeda. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang dijaga ketat, terasa berat dan eksklusif. Dari kejauhan, ia melihat pos satpam yang megah bagai gardu pesta. 2 orang satpam seragam coklat lengkap dengan alat komunikasi di telinga berdiri tegap. Yudi langsung mengambil jalan memutar, menyusuri pagar belakang kawasan, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia merasa seperti tikus yang mencoba menyusup ke istana. Setelah hampir 30 menit berjalan memutar, napasnya terengah-engah. Harapannya mulai pudar. Ia bersandar di sebuah pohon besar di luar pagar, memandang rumah-rumah dengan lampu kristal berkilauan di balik jendela-jendela lebar. Suara tawa halus dan gemerincing gelas terkadang terbawa angin malam. Dunia yang sama sekali asing. Ia hampir menyerah, memutuskan untuk turun kembali dengan rasa malu dan kekalahan yang pahit. Tepat saat ia akan berbalik, sebuah suara mesin halus menyentak perhatiannya. Dari sebuah rumah besar bergaya modern minimalis dengan nomor 27 terpampang jelas di dinding, gerbang besi hitamnya perlahan terbuka. Sebuah mobil SUV hitam mengilat meluncur keluar. Sopirnya yang berkemeja putih terlihat menyapa satpam yang berjalan mendekat. Mereka terlibat percakapan singkat. Gerbang itu masih terbuka, menunggu mobil itu sepenuhnya keluar. Ini kesempatan, bisik hati kecil Yudi. Tetapi tubuhnya membeku. Takut. Bayangan ancaman Bang Ucok tentang satpam yang galak menghantuinya. Ia melihat ke arah satpam yang masih asyik mengobrol dengan sopir. Bahu mereka menghalangi pandangan langsung ke gerbang rumah nomor 27. Lakukan. Untuk ibu. Teriak suara lain dalam kepalanya. Lebih keras, lebih mendesak. Dengan kekuatan yang datang dari ujung keputusasaan, Yudi melesat. Tubuhnya yang ringkih meluncur bagai anak panah, menyusuri tepi pagar, dan menyelinap masuk melalui celah gerbang yang hampir tertutup itu. Ia langsung membungkuk dan berlari menghalangi kebalik sebuah pot tanaman besar berisi palem yang menjulang. Gerbang pun menutup dengan bunyi, klik, yang halus namun tegas di belakangnya. Ia terperangkap. Dari balik pot, jantungnya berdegup kencang sampai-sampai ia yakin suaranya bisa didengar. Ia menunggu, menahan napas. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki berlari. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menyentuh daun-daun. Dengan hati-hati, Yudi mengintip. Ia berada di dalam. Halaman depan rumah itu sangat luas, dihiasi dengan taman kering kerikil putih dan batu alam yang tersusun rapi. Lampu taman yang tertanam di tanah menyinari pepohonan kecil yang dibentuk dengan teliti. Udara tercium harum, mungkin dari bunga melati atau pengharum ruangan mewah. Dan di depannya, rumah itu berdiri megah. Dinding kaca, beton ekspos, dan kayu. Cahaya hangat memancar dari dalam, memperlihatkan sekilas interior yang mewah. Lukisan besar, tangga elegan, lampu gantung yang berkilauan. Yudi merasa sangat kecil, sangat kotor, dan sangat salah tempat. Gitar plastik di punggungnya terasa seperti emblem kemiskinan yang mencolok. Tapi ia sudah di sini. Kaleng susu bekas di tangannya terasa dingin. Ia harus menyanyi. Ia harus mendapatkan sesuatu sebelum ketahuan. Dengan kaki gemetar, ia melangkah keluar dari balik pot, mendekati pintu utama. Disinilah, di ambang rumah mewah ini, takdirnya akan berubah. Dimulai dengan sebuah nyanyian dan diakhiri dengan kewaspadaan mata yang kebetulan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Percikan api biru kecil yang berbahaya di sudut yang terlupakan. Udara malam di halaman rumah itu terasa berbeda. Dingin, bersih, dan beraroma tanah basah yang disirami secara teratur. Yudi berdiri terpaku beberapa langkah dari pintu utama, merasa seperti seorang penjelajah yang tersesat di kuil megah yang terlarang. Cahaya dari lampu taman menyorotinya, membuat bayangannya memanjang dan terdistorsi di lantai kerikil putih. Ia merasa sangat terpapar. Dari balik dinding kaca, ia bisa melihat siluet seseorang bergerak di dalam ruangan, mungkin di ruang keluarga atau dapur. Suara televisi yang sangat pelat terdengar samar-samar, seperti bisikan dari dunia lain. Yudi menelan ludah. Mulutnya kering. Menyanyilah. Cepat. Lalu pergi, batinnya mendesak. Dengan gemetar, ia melepas kaleng susu dari lehernya dan meletakkannya di tanah di depannya.
Suaranya akan lebih bebas tanpa beban itu. Ia mengangkat gitar plastiknya, meraba senar-senar yang sudah menipis. Satu senar bass yang hilang membuatnya harus menghindari beberapa chord. Ia memilih lagu Keroncong Lawas, Buanglah Buang. Lagu yang selalu dinyanyikan almarhum ayahnya setelah pulang melaut, dinyanyikan dengan penuh perasaan meski kadang sambil menangis. Lagu tentang kesedihan yang harus dibuang, tentang harapan yang tersisa. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, membayangkan wajah ibunya. Lalu, ia mulai memetik. Buanglah buang, segala duka cita. Suaranya keluar, lebih serak dari biasanya karena kelelahan dan ketegangan. Tapi ada getaran emosi di sana, sebuah kesedihan yang tulus dan dalam yang merembes dari setiap kata. Petikan gitarnya sederhana, namun ritmenya tepat, mengalun pelan memenuhi keheningan taman yang terjaga. Ia menyanyi dengan mata setengah tertutup, berkonsentrasi penuh, berusaha menyalurkan seluruh rasa lapar, takut, dan harapannya ke dalam lagu itu. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berdiri. Ia larut dalam kenangan ayahnya, dalam kekhawatiran pada ibunya, dalam kepahitan hidupnya sendiri. Air mata tanpa sadar membasahi pelupuk matanya, tetapi ia terus bernyanyi. Bersinarlah cahaya mentari pagi, menghapus semua duka nestapa. Dari sudut matanya, ia melihat siluet di balik kaca berhenti bergerak. Seseorang sedang memperhatikan. Yudi tidak berani menoleh langsung. Ia terus bernyanyi, suaranya sedikit lebih lantang, lebih memohon. Ini adalah performa terpenting dalam hidupnya. Bukan untuk penonton di gedung konser, tapi untuk satu pendengar di balik dinding kaca yang mungkin menentukan nasibnya. Lagu itu berakhir dengan petikan terakhir yang menggema pelan. Keheningan kembali menyergap, lebih pekat dari sebelumnya. Yudi membuka matanya, menatap kaleng kosong di depannya. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang melempar uang, hanya angin malam yang berdesir. Rasa malu dan keputusasaan membakar pipinya. Ia menghabiskan sisa keberaniannya untuk ini, dan hasilnya nol. Perlahan, ia membungkuk untuk mengambil kalengnya, siap untuk melarikan diri, kembali ke kegelapan di luar gerbang. Tepat saat tangannya akan menyentuh kaleng, sebuah gerakan di ujung pandangannya menangkap perhatiannya. Bukan dari pintu, tapi dari sudut rumah, dekat dinding yang menempel pada pagar pembatas dengan rumah sebelah. Di sana, ada sebuah kotak kontak listrik luar ruangan yang terlihat tua dan agak karatan. Kabel berpengaman hitam yang masuk ke dalamnya terlihat aus di beberapa bagian, terkelupas. Dan dari celah kotak kontak itu, memancarlah percikan api kecil berwarna biru pucat. CZZT. CZZT. Bunyinya singkat, tajam, seperti suara serangga listrik yang kesakitan. Asap tipis berwarna keputihan mengepul keluar, di bawah angin malam. Bau hangus yang khas, bau plastik atau karet yang terbakar, mulai memenuhi hidung Yudi. Darahnya membeku. Ia pernah menyaksikan sendiri, saat masih kecil, sebuah warung nasi di kampungnya ludes terbakar gara-gara percikan dari kabel yang konslet. Api itu membesar dengan cepat, melahap segala sesuatu. Matanya bergerak cepat dari kotak kontak itu ke jendela besar di sebelahnya. Jendela itu sedikit terbuka, dan di balik kacanya, dalam cahaya redup dari dalam, ia bisa melihat tumpukan benda-benda. Bukan kardus biasa, tapi kanvas-kanvas lukisan yang tersandar, dan di lantai, beberapa gulungan kertas atau kain. Bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Instingnya berteriak lebih keras dari rasa malu atau takutnya. Bahaya itu nyata, dan nyawa orang, serta harta benda yang mungkin tak ternilai, berada dalam ancaman. Tanpa pikir panjang lagi, Yudi meninggalkan kaleng dan gitarnya, dan berlari mendekati sumber percikan itu, berteriak sekencang-kencangnya, memecah kesunyian mewah yang rapuh itu. Kebakaran! Awas listrik! Keluar! Suara Yudi pecah, serak namun memecah belah, memotong lapisan keheningan yang melekat di udara, geria indah permai. Kebakaran! Awas listrik! Keluar! Ia tidak berhenti di situ. Sambil terus berteriak, ia berlari ke arah jendela besar di dekat kotak kontak yang berbahaya itu. Kakinya terpeleset di kerikil putih, tapi ia segera mendapatkan keseimbangan. Darahnya berdesir. Ketakutan pribadinya tenggelam oleh adrenalin yang membanjiri sistem sarafnya. Bahaya yang ia lihat adalah bahaya nyata,
Jauh lebih besar dari ancaman satpam atau rasa malunya sendiri. "Dari sini! Percikan api!" teriaknya lagi, menunjuk dengan jari yang gemetar ke arah kotak kontak tua itu, yang masih sesekali mengeluarkan percikan biru kecil yang jahat dan suara mendesis yang makin menjadi. Dari dalam rumah, cahaya bergerak cepat. Siluet yang tadi diam sekarang bergerak mendekati jendela. Yudi tak punya waktu untuk menjelaskan secara rinci. Ia memukul-mukul kaca jendela dengan telapak tangannya yang kasar. Bam! 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 "Keluar! Cepat matikan listriknya!" raungnya. Suaranya mulai parau. Sekilas, sebelum ia kembali memukul kaca, ia melihat wajah di balik jendela. Seorang pria parubaya, dengan ekspresi bingung yang berubah menjadi kemarahan, menatapnya. Itu pasti pemilik rumah. Pandangan itu penuh kecurigaan, seolah Yudi adalah pengacau, pencuri yang sedang membuat keributan. Tapi Yudi tidak peduli. Ia tidak bisa peduli. CZZT. Percikan itu lebih besar kali ini, dan sejumput api kecil benar-benar menyala selama sepersekian detik sebelum padam, meninggalkan asap yang lebih pekat. Bau hangus semakin menyengat. "Di sana! Listriknya konslet!" teriak Yudi, hampir menjerit, menunjuk dengan putus asa. Ia bahkan melompat-lompat kecil agar lebih terlihat dari balik tanaman hias. Pintu utama rumah akhirnya terbuka dengan hentakan. Seorang pria berperawakan tegap, rambut disisap rapi, mengenakan kaos polo dan celana kain bagus, Pak Hendro, muncul dengan wajah merah karena gabungan kejutan dan kemarahan. Telepon genggam masih menempel di telinganya. "Dasar pengamen kurang ajar. Berani-beraninya kamu masuk dan membuat keributan," hardiknya. Suaranya menggelegar penuh wibawa dan amarah. "Pak, percikan api. Di sana, dekat kolam. Listriknya konslet. Bisa kebakaran." Yudi memotong dengan teriakan yang lebih keras, memaksakan suaranya yang serak. Ia tidak lagi menunduk. Matanya, yang penuh kepanikan dan ketulusan, menatap langsung ke mata Pak Hendro sementara tangannya terus menunjuk ke sudut bahaya itu. Sesuatu dalam teriakan Yudi, desperasi yang tulus, ketakutan yang tidak dibuat-buat, atau mungkin naluri pemilik rumah, membuat Pak Hendro berhenti sejenak. Amarahnya tertahan. Alih-alih membentak lagi, ia mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Yudi. Wajahnya berubah. Dari ekspresi marah yang panas, berubah menjadi fokus yang dingin, lalu menjadi pucat dalam hitungan detik. Matanya yang terlatih melihat percikan biru kecil itu. Ia juga melihat asap. Dan yang paling penting, ia melihat tumpukan kanvas lukisan koleksinya yang langka dan sangat mudah terbakar, yang baru saja ia pindahkan ke ruang dekat jendela itu karena rencana renovasi gudang. "Astaga!" gumamnya, hampir tak terdengar. Semua kemarahan pada pengamen itu menguap, digantikan oleh kewaspadaan yang mendadak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yudi, Pak Hendro berbalik dan menghilang ke dalam rumah dengan langkah cepat. Yudi bisa mendengar suara langkah kaki yang berlari di lantai marmer, diikuti oleh suara keras klak, suara saklar utama listrik yang dipadamkan. Seketika, seluruh cahaya di rumah dan taman itu padam. Lampu gantung, lampu taman, lampu dalam ruangan, semuanya mati. Hanya cahaya bulan purnama dan lampu dari rumah-rumah tetangga yang menerangi mereka sekarang. Suara mendesis dan percikan api dari kotak-kontak itu berhenti total. Dalam keheningan dan kegelapan yang tiba-tiba itu, hanya terdengar suara napas Yudi yang terengah-engah dan desiran angin. Bahaya pertama telah berlalu. Namun bagi Yudi, yang masih berdiri gemetar di kerikil putih dengan jantung berdebar kencang, petualangannya di rumah mewah ini baru saja memasuki babak yang sama sekali tidak terduga. Dia telah berteriak memperingatkan bahaya. Sekarang, dia harus menghadapi pemilik rumah yang marah, atau mungkin bersyukur. Dan dia masih berada di dalam properti yang bukan miliknya, tanpa izin. Kegelapan yang menyergap setelah suara klak saklar utama itu begitu pekat dan mendadak, membuat Yudi sesaat kehilangan orientasi. Matanya butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan cahaya bulan yang pucat. Bayangan-bayangan di taman menjadi panjang dan menakutkan. Suara napasnya sendiri terdengar keras di telinganya. Ia masih berdiri di tempat yang sama, kaki sedikit rentang, tangan mengepal, seperti petinju yang baru saja menghindari pukulan berat. Dari kegelapan di balik pintu yang masih terbuka, muncul kembali siluet Pak Hendro. Ia keluar dengan senter besar di tangan,
Sinar putihnya yang tajam menyapu taman sebelum akhirnya terpaku pada Yudi. Senter itu menyilaukan mata Yudi, memaksanya menyipitkan mata dan sedikit mengangkat tangan untuk melindungi wajah. Dalam cahaya senter itu, Pak Hendro bisa melihat dengan jelas penampilan Yudi. Baju kaos lusuh dan berkeringat, celana jeans yang sudah pudar dan sobek di lutut, wajah kurus dengan mata yang lebar penuh kecemasan, dan tubuh yang gemetar bukan karena dingin malam, melainkan karena ledakan adrenalin yang baru saja terjadi. "Kamu," kata Pak Hendro, suaranya datar, tanpa amarah seperti sebelumnya, tapi masih mengandung sisa ketegangan. Senter itu bergerak dari wajah Yudi ke arah kotak-kontak di sudut, memeriksa. Asap tipis masih mengepul, dan bau hangus plastik terbakar semakin jelas di udara. "Tidak apa-apa sekarang. Sudah saya matikan." Yudi hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Ia masih tidak bisa membaca situasi. Apakah pria ini akan memanggil satpam sekarang? Memanggil polisi? Atau berterima kasih? Pak Hendro mendekat. Langkahnya tegas di atas kerikil. Senter itu kini menyinari kaki mereka berdua. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Nada suaranya lebih merupakan permintaan penjelasan daripada interogasi penuh kemarahan. Yudi menelan ludah. Suaranya parau saat ia menjawab. Saya mau mengamen, Pak. Lihat gerbang terbuka, jadi saya coba masuk." "Maaf, Pak." Ia menunduk, bersiap mendengar bentakan atau ancaman. Tapi yang datang justru pertanyaan lain. "Kenapa kamu tidak kabur saja? Atau mencuri? Biasanya orang seperti kamu, kalau lihat kejadian begitu, paling cuma ngumpet atau malah manfaatin situasi." Pertanyaan itu membuat Yudi menatap ke atas. Dalam cahaya senter yang menyilaukan dari bawah, wajahnya terlihat polos dan bingung. "Saya cuma lihat percikan api, Pak, dan lihat barang-barang di dalam. Bisa kebakaran, bahaya. Kalau saya diam aja, nanti tanggung jawabnya ke saya juga, kan?" Jawabnya lugu, tanpa pretensi apapun. Itu logika sederhana yang ia pegang. Melihat bahaya, maka memperingatkan. Diam sejenak. Hanya suara jangkrik dari taman tetangga. Pak Hendro mematikan senternya, membiarkan cahaya bulan menerangi wajahnya yang tengah berpikir. Ekspresi marah dan curiga perlahan-lahan mencair, digantikan oleh sebuah pengamatan yang lebih dalam, lebih analitis. "Kamu lihat kanvas-kanvas itu?" tanya Pak Hendro tiba-tiba, menunjuk ke jendela. Yudi mengangguk. "Iya, Pak. Kelihatan seperti kain atau kertas gitu. Itu koleksi lukisan saya. Beberapa di antaranya sangat tua dan harganya mahal. Jika percikan tadi membakar kabel lebih parah, atau jika kotak-kontak itu meledak kecil dan memercik ke jendela yang terbuka." Pak Hendro tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Yudi mengerti. Ia berdiri di sana, menyadari betapa besarnya bencana yang hampir terjadi. Bukan hanya rumah mewah yang terbakar, tapi juga sejarah, seni, dan kekayaan yang tak ternilai. Pak Hendro menghela napas. Suaranya terdengar lega. "Kamu menyelamatkan lebih dari sekadar rumah batu ini." Ia memandang Yudi dari ujung kepala hingga ujung kaki sekali lagi. "Duduklah," katanya tiba-tiba, menunjuk ke bangku taman dari batu alam di dekat kolam ikan. "Kamu pasti lelah, dan masih ketakutan." Yudi terkejut. Ia ragu, tetapi ketaatannya pada sosok yang lebih tua dan berwibawa mengalahkan keraguannya. Ia duduk di ujung bangku, punggung tegak, gugup. Pak Hendro duduk di ujung yang lain, menjaga jarak yang sopan. "Dari mana asalmu? Namamu siapa?" tanya Pak Hendro, kali ini dengan nada yang lebih bersahabat, meski tetap berjarak. "Yudi, Pak, dari kampung nelayan seberang, tapi sekarang ngekos, tinggal di pinggir kali," jawab Yudi pelan. "Masih punya keluarga?" "Ibu saya, Pak. Saya cari duit buat obat dan bayar kontrakan." Pak Hendro mengangguk pelan, memproses informasi itu. Matanya yang tajam memandangi Yudi yang duduk kaku di bangku batu, terlihat jelas dalam cahaya bulan. Di sana, ia tidak hanya melihat kemiskinan dan kelelahan, tetapi juga ketulusan di balik teriakan peringatan tadi, dan keberanian untuk bertindak meski dirinya dalam posisi yang sangat rentan. "Tunggu di sini," kata Pak Hendro akhirnya, berdiri. "Jangan pergi."
Ia kemudian berbalik dan masuk ke dalam rumah yang gelap, meninggalkan Yudi sendirian di taman yang diterangi bulan, dengan pikiran yang berputar-putar antara harap dan cemas. Apakah pria itu akan membawakan uang? Atau membawakan satpam? Yudi tidak tahu. Tapi setidaknya, untuk saat ini, ia masih diizinkan duduk. Ia menatap kotak kontak yang sudah diam itu, dan untuk pertama kalinya malam ini, napasnya mulai berusaha kembali teratur. Percikan api listrik telah padam. Namun percikan lain, percikan nasib, baru saja mulai menyala. Yudi duduk kaku di bangku batu. Tangannya menggenggam erat pinggiran tempat duduk yang dingin. Suara jangkrik dan desiran angin malam yang tadi terasa menyeramkan, kini berubah menjadi soundtrack dari ketidakpastian yang mendalam. Setiap detik yang berlalu terasa panjang. Ia memandangi pintu utama yang masih terbuka. Kegelapan di dalam rumah itu seperti mulut gua yang menunggu. Pikirannya berpacu. Mungkin Pak Hendro sedang menelepon satpam. Atau polisi. Ada gelandangan masuk paksa. Tapi dia bilang selamatkan rumah saya. Apakah mereka akan percaya? Atau, lebih buruk lagi, Pak Hendro mungkin berpikir Yudi sengaja merusak listrik lalu berpura-pura jadi pahlawan? Keringat dingin membasahi punggungnya. Kemudian, dari dalam rumah, muncul cahaya redup. Bukan lampu listrik, melainkan cahaya kuning hangat dari lilin atau lampu darurat. Pak Hendro muncul kembali, membawa sebuah lampu minyak tempel yang diletakkan di meja taman, dan di tangan satunya, sebuah bungkusan kertas coklat serta 2 botol air mineral. Ini, katanya, menyerahkan bungkusan dan 1 botol air kepada Yudi. Makan dulu. Yudi menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia membuka bungkusan itu, aroma nasi, ayam goreng, dan sambal tercium kuat, memenuhi indranya yang selama ini hanya mencium bau hangus dan ketakutan. Itu adalah nasi kotak lengkap dengan lauk yang masih hangat, mungkin dari pesanan sebelumnya yang belum sempat dimakan. Bagi Yudi, yang seharian hanya mengandalkan nasi aking dan air, ini adalah hidangan mewah. Rasa laparnya tiba-tiba meledak, mengalahkan segala rasa takut dan malu. Ia mengucapkan terima kasih yang terbata-bata, lalu mulai menyantap dengan lahap, berusaha menjaga kesopanan meski setiap suapannya penuh dengan kebutuhan yang mendesak. Pak Hendro duduk kembali, meminum airnya sambil memperhatikan Yudi dengan pandangan yang kini lebih tenang, penuh observasi. Pelan-pelan, ucap Pak Hendro, suaranya datar. Kabel itu sudah lama. Tukang listrik saya sudah mengingatkan untuk mengganti seluruh instalasi luar. Saya tunda-tunda karena sibuk. Ia seolah berbicara pada dirinya sendiri, mengakui kelalaian. Kalau bukan karena kamu, besok berita di koran mungkin tentang rumah mewah di Gria Indah yang ludes terbakar, beserta koleksi seni di dalamnya. Yudi berhenti mengunyah sejenak, menelan. Ia merasa perlu menjelaskan, membersihkan namanya. Saya cuma kebetulan lihat, Pak, pas habis nyanyi. Saya cuma takut aja. Kebetulan yang tepat pada waktu yang tepat, sahut Pak Hendro. Tapi bukan cuma itu. Reaksi kamu cepat. Dan yang lebih penting, kamu punya niat untuk memberitahu. Itu yang langka. Ia memandang Yudi yang kembali menyantap makanannya. Kamu bilang tadi, ibumu sakit? Kerjaanmu cuma mengamen. Dengan mulut sedikit penuh, Yudi mengangguk. Ia menceritakan dengan jujur, tanpa berusaha mengasihani diri secara berlebihan. Tentang ayahnya yang hilang di laut bertahun-tahun lalu, tentang ibunya yang batuk-batuk kronis namun tak bisa berobat rutin, tentang gubuk kontrakan yang lembab dan ancaman pengusiran. Ia juga bercerita tentang mimpinya yang sederhana, ingin kerja halal yang stabil, bisa menyewa kamar yang lebih sehat untuk ibunya, bisa membeli obat. Saya mau kerja keras, Pak, apa aja. Tapi lowongan minta ijazah, minta pengalaman. Saya cuma tamat SMP, ucap Yudi, menunduk, memainkan sendok plastiknya. Pak Hendro mendengarkan dengan saksama. Ia bukan orang yang mudah percaya pada cerita sedih. Di dunia bisnisnya, ia sudah melihat banyak manipulasi. Tapi ada sesuatu pada caramu bercerita. Ia tidak meminta-minta. Ia hanya menyatakan fakta, dengan rasa malu dan sedikit putus asa yang tertahan. Ketulusannya saat berteriak tadi juga tidak bisa dipalsukan. Kamu jujur, ucap Pak Hendro tiba-tiba, memecah kesunyian. Dan punya insting yang bagus. Di dunia saya,
Di konstruksi, insting itu penting. Untuk melihat bahaya, untuk membaca situasi, untuk memecahkan masalah di lapangan. Yudi mengangkat kepalanya, bingung. Saya punya perusahaan. PT Hendro Karya Mandiri. Butuh orang yang bisa diajak kerja keras, mau belajar, dan yang paling penting, punya integritas. Lanjut Pak Hendro, suaranya kini lebih tegas, bernada bisnis. Posisi yang ada sekarang mungkin cuma sebagai office boy atau helper di gudang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kamu sewa kamar dan berobat ibumu. Dan ada asuransi. Yudi terpana. Sendok plastik di tangannya terjatuh ke nasi. Ia memandang Pak Hendro, mencari-cari tanda bahwa pria itu sedang bercanda atau menguji dirinya. Tapi yang ia lihat hanya ekspresi serius, bahkan agak kaku. Bener, Pak? Gumam Yudi. Suaranya lirih hampir seperti bisikan. Bener. Saya tidak suka main-main dalam urusan kerja, jawab Pak Hendro. Tapi ini tawaran, bukan hadiah. Kamu harus kerja, harus tepat waktu, harus jujur. Kalau melanggar, ya dipecat seperti pegawai lain. Yudi mengangguk cepat. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tahan. Saya janji, Pak. Saya bakal kerja keras. Saya mau belajar. Pak Hendro mengangguk singkat. Besok pagi, jam 8, datang ke kantor saya. Alamatnya. Ia merogoh saku, mengeluarkan kartu nama yang elegan dan memberikannya kepada Yudi. Tunjukkan kartu ini ke Satpam. Bilang ada janji dengan saya. Nanti kamu akan diantar ke bagian HRD. Yudi menerima kartu nama itu seperti menerima benda pusaka. Ia membaca tulisan timbulnya dengan jari yang masih beraroma nasi. Ini nyata. Dan untuk ibumu, lanjut Pak Hendro, berdiri. Ia masuk ke dalam rumah sebentar, lalu kembali dengan amplop putih. Ini uang muka gaji pertama. Untuk berobat dan bayar kontrakan. Anggap saja pinjaman yang akan dipotong dari gajimu nanti. Yudi berdiri. Tangannya gemetar hebat saat menerima amplop itu. Ia tidak berani membukanya. Rasanya seperti mimpi. Beberapa jam lalu, ia hanyalah pengamen yang nyaris putus asa. Kini, ia memegang kartu nama dan amplop yang mungkin berisi lebih banyak uang daripada yang pernah ia pegang dalam setahun. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucap Yudi. Suaranya tercekat, hampir membungkuk untuk sungkem, tapi Pak Hendro mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Simpan terima kasihmu untuk nanti, kalau kamu sudah membuktikan diri. Sekarang, pulanglah. Jemput ibumu, urus pengobatannya. Besok jangan telat. Dengan ditemani lampu minyak, Pak Hendro mengantar Yudi ke gerbang, membukanya dengan kunci manual dari dalam. Yudi melangkah keluar, masih membawa sisa nasi kotak dan botol air, dengan gitar plastik dan kalengnya yang terlupakan di taman. Ia baru tersadar, tapi Pak Hendro sudah berkata, ambil besok saja. Yudi mengangguk, lalu berjalan. Setelah gerbang tertutup perlahan, ia berhenti, memandang ke atas ke langit berbintang, lalu melihat amplop dan kartu nama di tangannya. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang kotor. Ia menangis dalam hening, tangisan kelegaan, harapan, dan beban tanggung jawab yang baru. Dinginnya ruang tamu yang ia bayangkan tak pernah ia rasakan. Yang ia rasakan justru hangatnya nasi kotak yang mengisi perutnya, dan hangatnya sebuah kemungkinan baru yang menyala di dadanya, lebih terang dari percikan api listrik manapun. Pijakan kaki Yudi di tanah aspal malam itu terasa berbeda. Bukan lagi langkah berat seorang pengamen yang kalah, melainkan langkah terhuyung-huyung seorang pemimpi yang baru saja ditawari kunci ke dunia lain. Ia masih memegang erat amplop putih dan kartu nama itu di satu tangan, sisa nasi kotak di tangan lainnya. Bau hangus listrik masih terasa di hidungnya, bercampur dengan aroma ayam goreng yang melekat di pakaiannya. Sepanjang perjalanan turun dari Bukit Gria Indah Permai menuju bantaran kali, pikirannya berputar liar, tak percaya. Ia berhenti beberapa kali di bawah lampu jalan, membuka amplop itu dengan hati-hati, jari-jarinya gemetar. Di dalamnya terdapat 5 lembar uang merah, uang Rp10.000. Rp50.000. Bagi Yudi, itu adalah kekayaan. Cukup untuk membayar tunggakan kontrakan 2 bulan, membeli obat batuk yang bagus untuk ibunya,
dan masih tersisa untuk makan beberapa hari ke depan. Ia menatap uang itu lama, sebelum melipatnya kembali dengan rapi dan menyimpannya di saku celana yang paling dalam, dijamin dengan peniti usang. Tapi yang lebih berharga dari uang itu adalah kartu nama. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning, ia membaca berulang-ulang, Hendro Wijaya, Direktur Utama, PT Hendro Karya Mandiri. Alamat kantornya tertulis jelas di daerah industri. Kartu itu terasa berat di tangannya. Sebuah jembatan dari dunia bantaran kali ke dunia beton dan baja. Saat tiba di gubuknya, lampu minyak tempel masih menyala. Ibu Sari terbaring, batuk-batuk ringan. Wajahnya menegang melihat Yudi yang masuk dengan wajah penuh tanda-tanda, mata sembab, tapi ada cahaya aneh di dalamnya. Yudi, kenapa? Ada apa? Tanya Ibu Sari, berusaha duduk. Yudi tak bisa menahan diri. Ia berlutut di samping dipan ibunya, menaruh sisa nasi kotak itu, lalu mengeluarkan amplop dan kartu nama. Ceritanya meluncur tak beraturan, tentang rumah mewah, percikan api, teriakannya, pria baik hati bernama Pak Hendro, tawaran kerja, uang muka, janji besok pagi. Ibu Sari mendengarkan dengan mata yang semakin membesar. Tangannya yang kurus memegang kartu nama itu, membacanya meski penglihatannya sudah kabur. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Ini rezeki, nak. Rezeki karena kebaikan hati kamu. Bisiknya, suaranya serak. Tapi di balik rasa syukur, ada pula kekhawatiran seorang ibu. Tapi hati-hati, Yud. Orang kaya, kadang punya maunya sendiri. Jangan sampai kamu dieksploitasi. Yudi mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Tawaran itu terlalu indah. Terlalu tiba-tiba. Tapi apa pilihan lain? Menolak dan kembali mengamen sambil menunggu ibunya semakin parah? Ia harus memegang erat kesempatan ini, seberapapun risikonya. Malam itu, Yudi hampir tidak tidur. Ia membersihkan satu-satunya kemeja dan celana panjang yang agak layak. Peninggalan ayahnya yang sudah usang namun masih bisa diatur. Ia menyemir sepatu ketsnya yang sudah pecah, hingga berwarna sebisa mungkin. Ia berlatih berjabat tangan, berbicara dengan jelas. Nama saya Yudi. Saya datang atas panggilan Pak Hendro. Pagi harinya, dengan jantung berdebar-debar, Yudi meninggalkan ibunya yang sudah ia beri uang untuk berobat ke puskesmas. Perjalanan ke alamat di kartu nama itu memakan waktu hampir 2 jam dengan angkot. Saat tiba di gerbang pabrik PT Hendro Karya Mandiri, ia hampir terpesona. Bukan rumah mewah, tapi kompleks industri yang luas, dengan bangunan kantor bertingkat, workshop, dan deretan truk. Rasanya seperti masuk ke benteng lain. Dengan kartu nama di tangan, ia mendekati satpam di pos. Saya Yudi, ada janji dengan Pak Hendro, ucapnya, berusaha percaya diri. Satpam itu, yang awalnya sinis melihat penampilannya, langsung berubah sikap saat melihat kartu nama dan mendengar nama bos besar. Oh, dari Pak Hendro? Silakan tunggu sebentar. Ia menelepon, dan tak lama kemudian seorang sekretaris muda datang menjemput. Proses di HRD berjalan cepat namun formal. Yudi diminta mengisi formulir data diri yang hampir seluruhnya ia kosongkan kecuali nama dan alamat. Ia difoto untuk kartu identitas sementara. Tak ada wawancara mendalam. Semua seolah sudah diatur dari atas. Ia ditugaskan sebagai office boy di gedung kantor utama, dengan tugas antar jemput dokumen, menjaga kebersihan area tertentu, dan membantu keperluan lain. Gajinya, seperti yang dijanjikan, cukup untuk menghidupi 2 orang sederhana dan ada potongan untuk asuransi. Besok mulai kerja. Seragam akan disediakan. Jangan terlambat. Pesan staf HRD yang efisien. Saat Yudi keluar dari gedung itu, dengan kartu pegawai sementara di genggaman, ia merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Semua bergerak terlalu cepat. Ia belum bertemu lagi dengan Pak Hendro. Sosok itu seperti dewa penolong yang muncul sekali lalu mendelegasikannya ke sistem. Di hari pertama kerjanya, Yudi adalah orang yang paling bersemangat dan paling rajin. Ia datang sebelum jam, menyelesaikan semua tugas dengan cepat, tersenyum pada semua orang. Beberapa karyawan senior memandangnya dengan rasa ingin tahu, beberapa yang lain acuh tak acuh. Namun, ia mulai merasakan adanya sekat yang tak terlihat. Saat ia menawarkan untuk mengantarkan dokumen,
Seorang staf administrasi berkacamata ragu memberikannya, memeriksa kembali map yang akan ia bawa. Saat ia istirahat di kantin, kelompok-kelompok karyawan sudah memiliki meja mereka sendiri, dan Yudi akhirnya duduk sendirian di pojok. Namun, ia mengabaikan semua itu. Ia punya tujuan, bekerja, mendapatkan gaji, menyelamatkan ibunya. Untuk itu, ia akan menahan segala rasa tidak nyaman. Tawaran yang terlalu indah ini mungkin datang dengan harganya sendiri, dan Yudi siap membayarnya dengan kerja keras dan kesabaran. Ia tidak tahu bahwa di balik rutinitas yang tampak normal, mata yang penuh iri dan rencana jahat sudah mengawasinya, menganggap kedatangannya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Tawaran indah itu bukanlah akhir, melainkan justru awal dari ujian yang sesungguhnya. Minggu-minggu pertama Yudi di PT Hendro Karya Mandiri berlalu seperti mimpi yang terbius. Seragam biru tua dengan logo perusahaan di dada memberinya rasa memiliki yang baru. Gaji pertama yang ia terima, disalurkan langsung ke rekening bank yang baru saja ia buka, adalah uang paling halal dan paling banyak yang pernah ia pegang. Ia segera membayar kontrakan yang tertunggak, membeli obat rutin untuk Ibu Sari, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan dalam bentuk celengan kaleng. Kehidupan mereka berdua perlahan tapi pasti menemui titik terang. Batuk Ibu Sari mulai berkurang, dan senyumnya kembali muncul, meski masih lemah. Di tempat kerja, Yudi menjadi mesin kecil yang tak kenal lelah. Ia hafal setiap ruangan di lantai 2 kantor pusat, tahu jadwal kopi setiap kepala divisi, dan bisa dipercaya mengantarkan dokumen rahasia ke lantai direksi tanpa pernah sekalipun melirik isinya. Kerapian dan ketepatannya mulai dikenal. Ia selalu menyapa dengan sopan, "Selamat pagi, Pak Bu," kepada siapapun, dari office boy lain hingga manajer. Namun, di balik permukaan yang mulus, arus bawah mulai bergerak. Pusat dari arus itu bernama Andri. Andri, 28 tahun, adalah asisten pribadi Pak Hendro yang sudah bekerja selama 5 tahun. Dialah yang mengatur jadwal, menyaring tamu, dan menjadi tangan kanan sang direktur. Andri pintar, ambisius, dan licik. Penampilannya selalu sempurna, kemeja licin, celana chino rapi, dan senyum yang selalu tersungging namun tak pernah sampai ke mata. Ia memiliki akses dan kepercayaan yang ingin ia pertahankan mati-matian. Kehadiran Yudi, si pengamen penyelamat, yang langsung direkrut oleh bos besar, dirasakan Andri sebagai ancaman langsung. Bukan karena posisi Yudi yang rendah, tetapi karena cara Yudi masuk, melalui jasa bakti pribadi kepada Pak Hendro. Itu menciptakan ikatan loyalitas langsung yang melewati hierarki, sesuatu yang Andri sendiri bangun bertahun-tahun dengan susah payah. Apa jadinya jika si anak jalanan ini menjadi anak emas yang baru? Tatapan sinis pertama Yudi rasakan pada minggu kedua. Saat ia sedang membersihkan meja di area administrasi, Andri lewat sambil berbicara dengan supervisor HRD. "Lihat itu, baru kemarin main gitar di jalan, sekarang sudah pegang vakum cleaner kantor. Naik kelas juga ya," ucap Andri dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar. Supervisor HRD hanya tersenyum kecut. Yudi memilih pura-pura tak mendengar, tapi pipinya memerah. Konflik kecil mulai muncul. Andri sering lupa memberitahu Yudi tentang rapat-rapat dadakan yang mengharuskan ruangan dibersihkan cepat, membuat Yudi ditegur. Atau, ia sengaja meminta Yudi mengantarkan dokumen ke lokasi yang salah, yang kemudian membuat Yudi terlihat tidak kompeten. Namun, muslihat pertama Andri yang benar-benar berbahaya terjadi pada suatu Kamis sore. Yudi mendapat tugas dari bagian logistik untuk mengantarkan satu set dokumen pengiriman material baja ke kontraktor di proyek pembangunan ruko. Dokumen itu penting untuk mencairkan pembayaran tahap kedua. Manajer logistik, Pak Rudi, menekankan, "Ini genting, Yudi. Harus sampai di tangan Pak Joko, mandor di lapangan, sebelum jam 4 sore. "Baik, Pak," jawab Yudi penuh semangat. Sebelum berangkat, Andri menghampirinya di lobi. "Yudi, tadi Pak Hendro minta file laporan keuangan bulan ini ada di mejanya sebelum jam 3. Kamu ambil dari meja Bu Ani di accounting." "Ya, prioritas," kata Andri dengan nada penting. Yudi bingung. "Tapi, Pak Andri, saya disuruh Pak Rudi antar dokumen ke proyek yang genting." "Ah, proyek itu bisa nanti. Ini perintah langsung bos." "Kamu mau bikin bos marah?" potong Andri, matanya tajam. Terjebak antara dua perintah,
Yudi memilih yang berasal dari bos. Ia percaya pada hierarki. Ia mengambil file laporan keuangan dan menaruhnya di meja Pak Hendro yang kosong. Setelah itu, barulah ia mengambil dokumen pengiriman material dari meja Pak Rudi yang sedang rapat dan bergegas ke proyek. Ternyata, lalu lintas macet. Yudi tiba di proyek pukul 4.30 sore. Pak Joko, si mandor, sudah hampir pulang dan tampak sangat kesal. Keterlambatanmu bikin proses pengiriman material besok tertunda. Rugi waktu dan uang, hardiknya. Keesokan harinya, badai pecah. Pak Rudi marah besar karena dokumennya terlambat, menyebabkan ketegangan dengan kontraktor. Ia memanggil Yudi. Kamu diam aja, dokumen penting ditaruh di meja? Tidak lapor? Tidak konfirmasi? Yudi berusaha menjelaskan tentang perintah Andri. Tapi ketika Andri ditanyai, ia hanya mengangkat bahu dengan wajah polos. Saya cuma bilang kalau ada waktu, bantu ambilkan file. Tentu saja urusan logistik harus didahulukan. Masa ia urusan antar dokumen dibatalin? Kata-katanya memutar balik fakta dengan mulus. Tidak ada saksi lain. Yudi dihadapkan pada dua pilihan. Menuduh asisten pribadi bosnya berbohong, atau menelan kesalahan. Dengan hati berat, ia memilih yang kedua. Ia meminta maaf kepada Pak Rudi. Jangan sampai terulang, kata Pak Rudi dengan nada kecewa. Noda pertama, keteledoran, sudah menempel pada nama Yudi. Dan Andri, ia hanya tersenyum tipis dari balik monitor komputernya saat melihat Yudi keluar dari ruangan Pak Rudi dengan wajah pucat. Pertarungan pertama dimenangkannya dengan mudah. Ini baru awal. Ia tahu cara memainkan sistem, dan Yudi hanyalah pemula yang lugu. Rencana berikutnya sudah disusun, lebih licik, lebih berbahaya, dan dirancang untuk mengusir si pengamen itu untuk selamanya dari lingkungan PT Hendro Karya Mandiri. Setelah insiden dokumen, nama Yudi sedikit ternoda. Ia tak lagi dilihat sebagai office boy ajaib yang diselamatkan Pak Hendro, melainkan sebagai pegawai baru yang masih perlu banyak belajar dan bisa lalai. Tatapan dari beberapa staf, yang awalnya penasaran, berubah menjadi acuh tak acuh atau bahkan sedikit merendahkan. Anak jalanannya, wajar. Begitu bisikan yang kadang sampai ke telinga Yudi. Namun, Yudi tidak patah arang. Justru, ia bekerja lebih keras. Ia datang lebih pagi, memastikan semua tugasnya selesai dengan sempurna, dan selalu meminta konfirmasi ulang untuk setiap instruksi yang tidak jelas. Ia belajar untuk tidak lagi sepenuhnya percaya pada ucapan Andri, selalu berusaha mendapatkan persetujuan tertulis atau konfirmasi dari atasan langsung. Strategi ini membuat Andri jengkel. Muslihat liciknya yang pertama berhasil, tapi tidak cukup untuk menjatuhkan Yudi. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, yang bisa mengusir Yudi dari kantor pusat sama sekali. Kesempatan itu datang ketika ada permintaan dari salah satu proyek pembangunan ruko di daerah pinggiran kota. Pak Hendro merasa kamu perlu belajar dari dasar, melihat langsung di lapangan, ujar Andri suatu pagi dengan senyum palsu, menyerahkan surat penugasan sementara ke Yudi. Kamu akan ditempatkan di proyek ruko Taman Harapan selama 2 minggu, membantu Pak Joko si mandor. Anggap saja magang. Yudi ragu. Ia ingat Pak Joko, si mandor yang marah karena keterlambatan dokumen. Tapi di balik keraguan, ada juga harapan. Belajar langsung di lapangan, itu adalah kesempatan berharga untuk memahami dunia konstruksi. Jauh lebih baik dari sekadar menyapu dan mengantar kopi. Baik, Pak Andri, jawab Yudi akhirnya, menerima surat itu. Keesokan harinya, dengan seragam lapangan berwarna oranye yang sudah disediakan, Yudi tiba di lokasi proyek. Suasana di sana jauh berbeda dari kantor yang ber-AC dan hening. Berisik, panas, penuh debu, dan keras. Para pekerja kasar, tukang, dan mandor berbicara dengan suara lantang dan bahasa yang ceplas-ceplos. Pak Joko, pria berusia 50-an dengan kulit terbakar matahari dan tubuh kekar, menyambutnya dengan pandangan skeptis. Kamu si anak kantoran yang bikin dokumenku telat, katanya, tak menyembunyikan rasa tak suka. Maafkan saya waktu itu, Pak. Saya siap belajar dan kerja keras, jawab Yudi sambil sedikit membungkuk. Kita lihat saja, gerutu Pak Joko. Tugasmu bantu-bantu tukang, angkat material yang ringan, bersihkan sampah, dan antar minum.
Jangan ganggu yang lain. Yudi mengangguk patuh. Hari-harinya dimulai dari subuh. Ikut mobil pick-up pengangkut pekerja. Ia mengangkat bata, membersihkan puing, mengantarkan air minum galon ke para tukang yang kehausan. Tubuhnya yang kurus cepat beradaptasi, menjadi lebih keras dan berotot. Meski lelah, ia merasa ini lebih jujur. Di sini, hasil kerja terlihat nyata. Tumpukan bata yang berkurang, dinding yang bertambah tinggi. Lambat laun, ketekunan Yudi melunakkan hati Pak Joko. Suatu siang, saat Yudi melihat seorang tukang muda hendak memotong besi tanpa kacamata pelindung, ia berani menegur. "Maaf, Mas, kacamatanya biar aman." Tukang itu marah, tapi Pak Joko yang mendukung Yudi. Dia benar. Safety first. Hubungan mereka mulai membaik. Pak Joko bahkan mulai mengajarkan Yudi hal-hal dasar, membaca sketsa sederhana, menghitung kebutuhan semen, mengenal jenis pasir. Yudi menyerap seperti spons. Namun, diam-diam, Yudi mulai memperhatikan keanehan. Proyek ini dikelola oleh kontraktor lapangan bernama Bang Tora, kenalan dekat Andri. Yudi melihat bagaimana material, semen, kayu, keramik, yang datang berlebih, seringkali menghilang di malam hari diangkut truk kecil. Ia juga melihat Bang Tora sering memberi laporan penggunaan material yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, laporan mencatat 100 sak semen dipakai, padahal di lapangan hanya terpakai 70 sak. Selisih 30 sak itu raib. Yudi memberanikan diri menyampaikan pengamatannya pada Pak Joko suatu malam. "Pak, kayaknya ada yang tidak beres dengan laporan material Bang Tora." Pak Joko menatapnya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. "Saya tahu, Nak, sudah lama. Tapi Bang Tora itu punya backing dari orang dalam. Saya cuma mandor. Mau melawan bagaimana? Nanti saya yang dipecat." "Orang dalam? Siapa, Pak?" tanya Yudi polos. "Siapa lagi yang bisa urus laporan dan pembayaran di kantor pusat dengan lancar?" jawab Pak Joko berbisik. "Yang dekat sama bos besar itu. Andri." Nama itu menganga di benak Yudi seperti lobang hitam. Ini bukan lagi sekadar iri hati. Ini pencurian, penggelapan uang perusahaan. Tanpa sengaja, Yudi telah menginjak sarang tikus. 2 hari setelah percakapan itu, nasibnya berubah drastis. Bang Tora, yang mungkin mendapat informasi dari Andri, mulai mempersulit Yudi. Yudi ditempatkan di tugas-tugas paling kotor dan berbahaya, membersihkan limbah adukan semen basah di lantai atas tanpa pengaman memadai, atau mengangkat pipa besi sendirian. Pak Joko dipanggil ke kantor pusat untuk koordinasi selama beberapa hari, meninggalkan Yudi sendirian di bawah kendali Bang Tora. Puncaknya terjadi saat Yudi dipaksa masuk ruang sempit di basement yang pengap untuk mengambil beberapa kaleng cat lama. Saat ia di dalam, pintu baja berat itu tiba-tiba tertutup dari luar, terkunci. Terdengar cekikikan di balik pintu. Yudi terperangkap dalam gelap, dengan udara yang terbatas dan bau cat menyengat. Ia berteriak, memukul-mukul pintu, tapi tak ada yang mendengar. Atau, pura-pura tidak mendengar. Butuh hampir 1 jam sebelum seorang tukang yang tidak dikenal membukanya. "Loh, kok kamu di situ? Kuncinya macet ya?" kata tukang itu pura-pura tidak tahu. Yudi keluar dengan pucat, berkeringat dingin, dan sedikit trauma. Ia tahu, ini peringatan. Ini muslihat kedua Andri, yang dilaksanakan oleh Bang Tora, mengirimnya ke lapangan, lalu menghilangkannya secara perlahan dengan intimidasi dan bahaya. Jika Yudi tidak bisa diusir dengan cara halus, maka ia harus dibuat takut, atau bahkan celaka. Malam itu, di gubuknya, Yudi memandangi lantai dengan pikiran kalut. Ia dihadapkan pada pilihan, melaporkan semua yang ia ketahui dan lihat, dengan risiko dianggap memfitnah dan dipecat, atau diam, terus bekerja dalam ketakutan, sambil membiarkan pencurian itu berlanjut. Atau pilihan ketiga, mengundurkan diri, kembali menjadi pengamen, dan meninggalkan mimpi besarnya. Tapi matanya tertuju pada foto kecil Ibu Sari yang tersenyum di meja. Ia teringat pada tujuan awalnya. Ia juga teringat pada integritas Pak Hendro, yang mempercayainya karena kejujurannya. Yudi mengambil secari kertas dan pensil. Ia mulai mencatat dengan rapi, tanggal, jenis material yang hilang,
nomor polisi truk yang sering datang malam, dan percakapan-percakapan mencurigakan yang ia dengar. Ia tidak akan meneriakkan tuduhan kosong. Ia akan mengumpulkan bukti. Muslihat Andri mungkin licik, tapi Yudi memiliki senjata yang tidak dimiliki Andri. Ia tidak punya apa-apa untuk direbut, selain kehormatannya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan kehormatan itu diinjak-injak begitu saja. Ia siap melawan, dengan caranya sendiri. Hari-hari Yudi di proyek berubah menjadi neraka yang terorganisir. Setelah insiden terkunci di basement, tekanan semakin sistematis. Bang Tora, dengan perintah halus dari Andri, yang Yudi duga kuat, memastikan Yudi terisolasi dan tertekan. Tugas-tugas yang diberikan kepadanya bukan lagi tugas kasar biasa, melainkan tugas yang dirancang untuk membuatnya gagal atau celaka. Suatu pagi, Yudi disuruh membersihkan dan merapikan kabel-kabel listrik sementara di lantai 2, sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dasar listrik dan perlengkapan keselamatan. Yudi, yang buta total tentang listrik, memberanikan diri bertanya, "Bang Tora, untuk urusan listrik ini, lebih baik tukang listriknya yang lu sok tahu banget. Perintah aja dilaksanakan. Gak bisa, ya pulang." Potong Bang Tora dengan suara menggelegar di depan pekerja lain, mempermalukannya. Yudi terpaksa melakukannya. Tangannya gemetar saat memegang kabel-kabel yang tidak ia kenali. Hanya keberuntungan belaka yang membuatnya tidak tersetrum. Tapi keesokan harinya, lampu sementara di area itu mati total karena koneksi yang salah. Yudi menjadi kambing hitam, dimaki-maki sebagai penganggur yang cuma bikin rugi proyek. Pak Joko sudah kembali, tapi kekuasaannya sebagai mandor seolah dipreteli oleh Bang Tora. Ia melihat ketidakadilan itu, namun hanya bisa menghela napas dan sesekali memberi Yudi tugas-tugas yang relatif aman saat Bang Tora tidak ada. "Sabar, nak. Mereka cari kesalahan buat usir kamu," bisik Pak Joko suatu kali. Yudi mengangguk. Ia sudah paham. Tapi ia tidak bisa hanya sabar. Ia terus mengumpulkan catatan kecilnya. Buktinya semakin banyak. Foto ponsel tua yang ia ambil diam-diam saat truk kecil mengambil semen di malam hari, catatan nomor nota material yang tidak cocok, dan bahkan rekaman suara percakapan samar antara Bang Tora dan seseorang di telepon yang menyebut nama Andri dan bagian persen. Namun, pengorbanan terbesar terjadi pada hari hujan deras. Proyek harus tetap berjalan. Bang Tora memerintahkan Yudi dan seorang tukang muda bermarian untuk memindahkan tumpukan hollow brick, bata ringan, dari tempat terbuka ke dalam gudang darurat agar tidak basah. "Cepat! Kalau basah, nanti kualitas jelek, tanggung jawab kalian berdua," teriak Bang Tora dari dalam kontor lapangan yang kering. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Yudi dan Rian bekerja sekuat tenaga, mengangkat bata ringan yang cepat menyerap air dan menjadi berat. Tanah berubah menjadi lumpur licin. Mereka berlari bolak-balik, basah kuyup, kedinginan. Tragedi terjadi saat mereka hampir selesai. Rian, yang sudah kelelahan, tergelincir di atas papan kayu yang menjadi jalur sementara. Tumpukan bata ringan di tangannya berhamburan, dan satu bata menghantam keras pergelangan kaki Yudi yang sedang membungkuk. Yudi menjerit kesakitan. Rasa sakit yang tajam dan panas menyebar dari kakinya. Rian segera meminta maaf dan membantu Yudi berdiri, tapi Yudi tidak bisa menapak. Kakinya bengkak dengan cepat. Mereka dipaksa tetap menyelesaikan sisa bata sebelum akhirnya Yudi dibawa ke klinik terdekat. Diagnosanya, keseleo pergelangan kaki yang parah, dan kemungkinan ada retak kecil. Dokter membalutnya, memberinya obat, dan menyarankan istirahat total minimal seminggu. Kembali ke lokasi proyek, Bang Tora bahkan tidak menanyakan keadaannya. "Udah gitu aja kok heboh. Besok masuk lagi." "Ya, proyek gak bisa berhenti," katanya dengan acuh. Pak Joko yang marah akhirnya bersuara. "Mana mungkin, Tora. Anak itu harus istirahat. Dia terluka karena kerja keras, bukan karena main-main. Urusan karyawan, urusan HRD kantor pusat. Kita fokus sama progres proyek," sahut Bang Tora dingin. "Kalau gak bisa kerja, ya pulang. Gampang." Malam itu, Yudi pulang dengan kaki terbebat, ditandu oleh Rian dan Pak Joko yang baik hati. Rasa sakit di kakinya tak sebanding dengan sakit hatinya. Air mata akhirnya tumpah di perjalanan pulang. Ini bukan lagi sekadar intimidasi.
Ini pengorbanan fisik, dan nyaris tanpa penghargaan. Ia dianggap seperti alat yang bisa dibuang. Di gubuknya, Ibu Sari menangis melihat keadaan anaknya. "Sudahlah, Yud. Keluar saja dari pekerjaan itu. Ibu lihat kamu makin sengsara." Tapi Yudi menggeleng. Matanya, yang berkaca-kaca, memancarkan tekad baru yang mengeraskan. "Gak bisa, Bu. Kalau saya mundur sekarang, mereka menang. Saya mundur bukan karena gak mampu, tapi karena dikalahkan sama orang-orang jahat. Saya mau bertahan. Saya punya bukti-buktinya." Ia menunjukkan catatan dan rekaman samarnya pada ibunya. "Saya mau bawa ini ke Pak Hendro. Tapi bukan sekarang. Saya harus tunggu waktu yang tepat. Dan saya harus sembuh dulu." Pengorbanan kakinya yang bengkak itu seperti titik balik. Rasa sakit itu membakar sisa keraguan dan ketakutannya. Andri dan Bang Tora mungkin mengira mereka bisa menghancurkannya dengan penderitaan fisik. Tapi mereka tidak tahu, Yudi sudah terbiasa menderita. Yang membuatnya kuat sekarang bukan lagi harapan akan kenyamanan, tetapi tekad untuk membongkar kejahatan dan membersihkan nama baiknya, dan mungkin juga nama perusahaan tempat ia mulai merasa memiliki tanggung jawab moral. Dengan kaki terangkat, Yudi menghabiskan waktu istirahatnya untuk merapikan semua bukti, menuliskannya dengan rapi, dan merencanakan langkahnya. Ia juga mendapat dukungan tak terduga. Rian, si tukang muda, diam-diam mengunjunginya dan memberikan kesaksian tentang kondisi kerja yang tidak aman dan tekanan dari Bang Tora. Pak Joko juga berjanji akan berbicara jika diperlukan. Yudi menyadari, konflik di proyek ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini tentang keadilan. Tentang menyelamatkan perusahaan Pak Hendro dari tikus-tikus yang menggerogoti dari dalam. Pengorbanan kakinya hanyalah harga awal. Dan Yudi siap membayar lebih, asalkan kebenaran akhirnya terungkap. Minggu istirahat Yudi berlalu dalam rasa sakit dan ketegangan. Setiap hari, Ibu Sari dengan sabar mengompres kakinya yang masih bengkak dan memaksanya untuk benar-benar tidak menapak. Rian dan Pak Joko sesekali mengunjungi, membawa buah atau makanan kecil, serta kabar-kabar dari proyek yang makin memanas. Bang Tora, kata mereka, semakin semena-mena dengan alasan mengejar ketertinggalan progres. Yudi menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan arsipnya. Catatan-catatan kecil di kertas sobekan, ia salin ulang dengan rapi di sebuah buku tulis baru. Foto-foto blur dari ponsel tuanya ia simpan dengan aman di beberapa tempat. Termasuk satu kopi ia berikan diam-diam pada Pak Joko untuk jaga-jaga. Rekaman suara percakapan samar ia transfer ke laptop pinjaman tetangga dan disimpan di flash disk murahan. Ia menyusun kronologi kejadian. Dari pertama kali ia melihat keanehan material, hingga insiden kakinya yang kesleo. Hari pertama ia kembali ke proyek. Kakinya masih dibalut elastis, tetapi ia bisa berjalan pelan-pelan. Sambutan yang ia terima adalah cibiran. "Wah, si pangeran udah sembuh," senggol seorang kuli kasar yang dekat dengan Bang Tora. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan sikap Andri. Beberapa hari setelah Yudi kembali, Andri muncul di proyek dengan mobil dinasnya yang bersih, kontras dengan debu dan lumpur di sekelilingnya. Ia berpura-pura melakukan inspeksi rutin, berjalan dengan Pak Tora sambil sesekali tertawa. Namun, pandangannya beberapa kali mencuri arah ke Yudi, dingin dan penuh kalkulasi. Andri sudah muak. Usahanya untuk membuat Yudi menyerah dengan tekanan fisik dan mental di proyek ternyata gagal. Bocah pengamen itu lebih bandel dari yang ia kira. Ia butuh sesuatu yang lebih definitif. Sesuatu yang bisa menghapuskan Yudi dari peta PT. Hendro karya mandiri untuk selamanya, sebuah kecelakaan kerja yang nyata. Rencananya licik dan berlapis. Ia tahu Yudi sering ditugaskan mengantarkan sampel material atau dokumen kecil dari proyek ke kantor pusat, atau ke supplier terdekat menggunakan motor proyek yang tua. Motor itu, sebuah bebek 125cc, sudah sering dikeluhkan pekerja lain karena remnya yang kadang blong, terutama saat hujan. Suatu Jumat sore, langit mendung menggelapkan hari lebih cepat. Andri, dari kantor pusat, menelepon Bang Tora. "Besok pagi, kirim Yudi ke supplier besi di Jalan Raya kilometer 10. Ambil sampel besi hollow baru untuk approval. Pastikan dia berangkat pagi-pagi, jam 6. Jangan pakai motor yang bagus, pakai yang biasa aja." "Tapi, Bang, motor itu remnya
Justru itu, potong Andri dengan nada yang tidak bisa ditawar. Pastikan hujan deras pagi nanti. Dan pastikan juga tidak ada yang menemaninya. Di ujung telepon, Bang Tora diam sejenak. Ia mungkin penjahat kecil. Tapi ini sudah masuk wilayah percobaan pembunuhan. Ini, resikonya gede, Bang Andri. Resiko kamu dapat bagian dari proyek-proyek selanjutnya juga gede, sahut Andri dingin. Atau mau saya tarik semuanya? Ancaman itu bekerja. Bang Tora setuju. Malam itu, hujan mulai rintik-rintik. Ramalan cuaca memperkirakan hujan lebat hingga esok pagi. Rencana Andri sempurna. Pagi hari, pukul 5.30. Dunia masih gelap dan diguyur hujan deras. Bang Tora memanggil Yudi yang baru saja tiba. Yudi, ini surat dan contoh besi yang mau diambil. Kamu ke supplier di kilometer 10. Cepetan, ini urgent buat progres. Yudi melihat keluar. Hujan seperti tirai air. Bang, hujan deras. Motor yang mana? Itu. Bang Tora menunjuk motor bebek tua berwarna merah kusam yang parkir di tempat terbuka, basah kuyup. Yang lain pada dipakai. Cuma itu yang available. Yudi ragu. Ia ingat obrolan antar tukang bahwa motor itu rem belakangnya sering tidak pakem. Tapi ia juga takut dianggap membangkang. Bisa nunggu hujan reda dikit, Bang. Gak bisa. Proyek telat. Lu yang tanggung jawab, bentak Bang Tora. Pakai jas hujan situ. Berangkat. Dengan hati berat, Yudi mengenakan jas hujan proyek yang sudah bolong-bolong, menyimpan surat di plastik rangkap, dan menyalakan motor. Suara mesinnya kasar. Saat ia coba rem, memang terasa lembek. Tapi terpaksa. Perjalanan menuju kilometer 10 adalah jalan turunan berkelok yang terkenal licin. Saat ini, dengan hujan lebat, aspal seperti dilapisi minyak. Jarak pandang sangat terbatas. Yudi berkendara dengan kecepatan sangat rendah. Tubuhnya tegang. Setiap pengereman membuat jantungnya berdebar, karena remnya hampir tidak merespons. Sementara itu, di sebuah mobil pick-up yang parkir di tepi jalan di suatu tikungan tajam, Bang Tora dan seorang anak buahnya mengawasi. Rencananya, jika motor Yudi tidak celaka dengan sendirinya, mereka akan membantu dengan menyalip dan memotong jalannya secara tiba-tiba di tikungan, memaksanya terjun ke selokan dalam di pinggir jalan. Yudi, yang tidak tahu akan jebakan maut itu, terus berhati-hati. Instingnya yang dulu membuatnya melihat percikan api, kini berteriak keras di kepalanya. Ada yang tidak beres, motor ini terlalu berbahaya untuk kondisi seperti ini. Dan Bang Tora terlalu memaksanya. Ini bukan sekadar tugas, ini seperti diarahkan ke dalam bahaya. Di sebuah tikungan, lampu motornya yang redup hanya menerangi hujan dan kabut. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil pick-up dengan lampu besar menyala mendekat dengan kecepatan tinggi. Yudi refleks mengerem dan menghindar ke pinggir. Rem belakangnya sama sekali tidak mempan. Motor selip di atas lumpur dan kerikil. Ini saatnya. Bang Tora di mobil pick-up yang tadi parkir, melihat kejadian itu. Ia segera menghidupkan mesin dan bersiap melesat. Namun, naluri bertahan hidup Yudi bekerja maksimal. Daripada berusaha mengerem, ia justru melepas rem dan menambah gas sedikit, mengarahkan motornya ke tebing kecil di sisi dalam jalan, bukan ke selokan di sisi luar. Motornya menghantam tumpukan tanah dan semak, lalu terjungkal. Yudi terlempar, jatuh di lumpur dan semak basah. Mobil pick-up Bang Tora yang sudah meluncur, melihat Yudi sudah jatuh di sisi yang salah, aman, terpaksa melintas begitu saja. Mereka tidak bisa berhenti tanpa menimbulkan kecurigaan. Yudi terbaring sesaat, disiram hujan. Kakinya yang lama sakit, kini ditimpa motor. Tapi ia selamat, tidak terlempar ke selokan dalam. Perlahan, ia merangkak keluar, memeriksa dirinya. Hanya lecet-lecet dan kemungkinan kakinya bertambah sakit. Motornya rusak parah. Dengan tubuh gemetar karena dingin dan adrenalin, Yudi berdiri. Ia melihat mobil pick-up yang melintas tadi. Plat nomornya terlihat familiar. Itu mobil proyek. Dan ia melihat siapa yang menyetir sebelum mobil itu menghilang dalam hujan dan kabut. Semuanya menjadi jelas. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan pembunuhan. Dengan langkah tertatih,
Yudi menarik motornya yang rusak ke pinggir jalan yang lebih aman. Hatinya bukan lagi penuh ketakutan, tetapi kemarahan yang membara. Andri dan Bang Tora tidak hanya ingin mengusirnya. Mereka ingin menghancurkannya. Duduk di tepi jalan, kehujanan, Yudi menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi diam. Waktu untuk membawa bukti-buktinya ke Pak Hendro sudah tiba. Kecelakaan yang dirancang ini adalah bukti terakhir, yang paling nyata, bahwa lawannya tidak main-main. Dan jika ia tidak bergerak sekarang, berikutnya mungkin nyawanya yang benar-benar melayang. Ia harus pulang, mengambil semua bukti, dan menghadapi semuanya, sekali untuk selamanya. Hujan masih mengguyur deras saat Yudi, dengan tubuh penuh lumpur, wajah pucat, dan kaki yang kembali berdenyut nyeri, akhirnya sampai di sebuah warung tepi jalan menggunakan ojek darurat yang ia panggil. Ia membayar ojek itu dengan uang receh terakhirnya yang basah. Di warung itu, dengan tangan gemetar, ia menelepon satu-satunya orang yang ia percaya di proyek, Pak Joko. Pak Joko, saya Yudi. Saya kecelakaan. Bukan kecelakaan biasa, Pak. Mereka sengaja, ucapnya. Suaranya parau dan bergetar di ujung telepon. Di mana kamu sekarang? Jangan gerak, saya jemput. Suara Pak Joko tegas di seberang. Tidak sampai setengah jam, pick-up tua Pak Joko muncul. Wajahnya penuh kekhawatiran berubah menjadi kemarahan yang diselimuti kengerian saat ia melihat kondisi Yudi dan mendengar cerita lengkapnya. Motor yang remnya blong, mobil pick-up yang menyalip tiba-tiba, dan plat nomor yang familiar. Mereka gila, geram Pak Joko sambil membantu Yudi naik ke mobil. Ini udah mau bunuh orang. Bukan cuma ini, Pak, ucap Yudi, menggigil kedinginan. Saya punya bukti-bukti lain. Semua catatan, foto, rekaman. Mereka nyuri material, Pak. Dan Andri yang atur dari belakang. Pak Joko menarik napas dalam. Kamu mau ngapain? Saya mau ketemu Pak Hendro. Langsung. Sekarang juga, jawab Yudi dengan tekad yang mengeras. Ketakutannya telah berubah menjadi sebuah ketenangan berbahaya. Ia sudah sampai di ujung tanduk. Tapi kondisi kamu. Gak apa-apa. Justru harus sekarang. Selagi bekas lumpur dan luka ini masih ada. Biar Pak Hendro lihat sendiri akibatnya. Pak Joko mengangguk. Menghormati keberanian anak muda itu. Aku antar kamu. Dan aku siap jadi saksi untuk hal-hal yang aku lihat di proyek. Mereka tidak langsung ke kantor pusat. Mereka singgah dulu di gubuk Yudi. Ibu Sari hampir pingsan melihat keadaan anaknya. Tapi Yudi meyakinkannya dengan cepat. Saya baik-baik saja, Bu. Ini untuk mengakhiri semuanya. Ia masuk, mengambil tas plastik kedap air berisi buku catatan, flash disk, dan ponsel tuanya. Ia juga mengganti baju dengan kemeja lama yang paling rapi, meski wajah dan rambutnya masih kotor, dan kakinya masih terbebat. Perjalanan ke kantor PT Hendro Karya Mandiri terasa seperti perjalanan menghadapi pengadilan. Hujan sudah reda, meninggalkan langit kelabu. Saat mereka tiba, Satpam yang mengenali Yudi, dengan tatapan heran melihat penampilannya, dan Pak Joko, langsung mengizinkan mereka masuk setelah Yudi mengatakan punya urusan genting dengan Pak Hendro. Mereka harus menunggu di ruang resepsionis. Andri, yang kebetulan lewat, terpana melihat Yudi dan Pak Joko duduk di sana, dengan kondisi Yudi yang mengenaskan. Wajah Andri berubah sejenak, namun cepat kembali dingin. Ada apa ini? Kenapa kalian di sini dalam keadaan seperti itu? Tanyanya, berusaha mengambil kendali. Saya mau ketemu Pak Hendro, jawab Yudi pendek. Menatap langsung ke mata Andri untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Tatapannya penuh tantangan. Pak Hendro sedang meeting penting. Kalau ada urusan proyek, laporkan ke saya dulu. Sahut Andri, mencoba menghalangi. Tidak, Yudi bersikukuh. Ini urusan langsung dengan Pak Hendro. Dan saya akan tunggu sampai beliau ada. Pertengkaran diam-diam itu tercium oleh sekretaris pribadi Pak Hendro yang lebih senior, Bu Lastri. Ia mengenali Yudi sebagai office boy yang dulu rajin. Melihat kondisi Yudi yang buruk dan ketegangan di udara, ia mengambil inisiatif. Saya akan beritahu Pak Hendro, ucapnya lalu masuk ke ruang rapat. 5 menit yang terasa seperti 5 jam, pintu ruang direksi terbuka. Pak Hendro muncul dengan wajah sedikit kesal karena rapatnya terganggu. Namun,
Ekspresi itu berubah menjadi keheranan, lalu kekhawatiran saat ia melihat Yudi. "Yudi, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini?" tanyanya. Suaranya lebih lunak dari yang Andri harapkan. "Mohon maaf mengganggu, Pak. Tapi saya ada hal sangat penting dan mendesak untuk disampaikan. Ini menyangkut keamanan perusahaan dan nyawa orang," jawab Yudi dengan suara yang jelas, meski tubuhnya masih gemetar. Pak Hendro memandangnya sekilas, lalu melihat Pak Joko, lalu akhirnya melihat Andri yang berdiri kaku di samping. "Baik, masuk. Kamu juga, Joko. Andri, kamu tunggu di luar." Perintah itu membuat Andri pucat. "Tapi, Pak, saya bilang tunggu di luar," ucap Pak Hendro dengan nada yang tidak membantah. Ia mempersilakan Yudi dan Pak Joko masuk ruangannya yang luas dan megah, lalu menutup pintu, mengisolasi mereka dari Andri yang kini diliputi kecemasan. Di dalam ruangan, Pak Hendro menyuruh mereka duduk. "Ceritakan." Dan Yudi bercerita. Dari awal, bukan hanya tentang kecelakaan hari ini, tapi dari awal mula ia masuk ke proyek, tentang keanehan material yang hilang, tentang laporan fiktif Bank Tora, tentang hubungannya dengan Andri yang ia duga dari rekaman dan obrolan, tentang intimidasi, tentang insiden terkunci di basement, tentang kakinya yang sengaja diberikan tugas berbahaya hingga ke seleo, dan akhirnya tentang kecelakaan hari ini yang dirancang dengan motor remblong di tengah hujan deras. Sepanjang cerita, Yudi mengeluarkan bukti-bukti satu persatu. Buku catatan yang rapi dengan tanggal dan jumlah material. Foto-foto blur tapi masih bisa dikenali. Rekaman suara percakapan samar. Dan akhirnya, kesaksian Pak Joko yang menambahkan detail-detail tentang tekanan dari Bank Tora dan ketidakberdayanya sebagai mandor. Pak Hendro mendengarkan dengan diam. Wajahnya semakin keruh. Tangannya mengepal di atas meja mahoninya. Ia sesekali memeriksa bukti-bukti itu. Sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman, ia bisa membedakan antara tuduhan kosong dan bukti yang sistematis. Apa yang disampaikan Yudi terlalu detail, terlalu runut, dan yang paling penting, didukung oleh bukti fisik dan saksi. Setelah Yudi selesai, ruangan menjadi sunyi. Kemudian Pak Hendro berdiri, berjalan ke jendela, memandang keluar ke halaman pabriknya yang basah oleh hujan. "Selama ini," ucapnya pelan, suaranya berat, "saya pikir Andri itu ambisius, tapi loyal. Saya percayakan banyak hal padanya. Dan ternyata, dia menggunting dalam lipatan. Mencuri dari perusahaan yang memberinya makan." Ia berbalik, memandangi Yudi yang duduk dengan punggung tegak meski tubuhnya lelah. "Dan kamu, dengan keadaan seperti ini, masih berani datang kemari untuk menyampaikan kebenaran. Kamu bahkan membawa bukti. Kamu tidak hanya jujur, tapi juga cerdas dan berani." Yudi menunduk. "Saya cuma tidak mau perusahaan Bapak dirusak dari dalam, Pak. Dan saya sudah tidak tahan diperlakukan seperti sampah." Pak Hendro mengangguk. Ia kembali ke mejanya, mengambil telepon internal. "Bu Lastri, tolong panggil Kepala Satpam, Kepala HRD, dan Kepala Internal Audit. Juga, pastikan Andri dan Bank Tora tidak pergi dari area kantor. Sekarang." Lalu ia memandang Yudi dan Pak Joko. "Kalian berdua, terima kasih. Apa yang kalian lakukan hari ini mungkin menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian yang lebih besar. Sekarang, pulanglah, istirahat. Yudi, obati lukamu. Besok, akan ada tim yang mendatangi kalian untuk mengambil pernyataan resmi." Sebelum mereka pergi, Yudi mengeluarkan satu hal terakhir dari tas plastiknya, sebuah amplop berisi uang tunai. "Ini, Pak, dulu waktu pertama ketemu, Bapak kasih saya uang muka gaji. Saya pinjam untuk obati ibu saya. Sekarang saya kembalikan. Sudah termasuk potongan dari gaji-gaji saya. Saya tidak mau ada yang bilang saya terima uang dari Bapak untuk nutupin mulut atau apa." Pak Hendro tertegun. Tindakan terakhir ini, mengembalikan uang di tengah keadaan sekaratnya, adalah pukulan telak yang membuktikan integritas Yudi yang tak tergoyahkan. Ia menerima amplop itu dengan perasaan campur aduk. Malu, marah, dan sekaligus kagum. "Pergilah. Dan jangan khawatir. Kebenaran akan saya tegakkan." Saat Yudi dan Pak Joko keluar dari ruangan, mereka melihat Andri yang masih berdiri pucat di luar.
Tatapannya pada Yudi penuh kebencian dan ketakutan. Tapi Yudi kali ini tidak menghiraukannya. Ia sudah menyampaikan kebenaran. Beban berat yang ia pikul selama berminggu-minggu akhirnya terlepas. Sekarang, giliran Pak Hendro yang bertindak. Dan Yudi tahu, pertempuran mungkin belum selesai, tapi titik balik terpenting telah terjadi. Pengakuannya telah membuka kotak Pandora, dan tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Keesokan harinya, suasana di PT Hendro Karya Mandiri seperti sarang lebah yang diusik. Sebuah tim investigasi internal yang terdiri dari kepala audit, seorang staf HRD senior, dan 2 orang dari keamanan perusahaan bergerak cepat dan diam-diam. Mereka tidak hanya mewawancarai Yudi dan Pak Joko secara terpisah di luar kantor, untuk menghindari tekanan, tetapi juga menyisir lokasi proyek Taman Harapan, memeriksa semua catatan material, dan mewawancarai para tukang, termasuk Rian dan pekerja lainnya yang selama ini takut bersuara. Hasilnya mengejutkan bahkan bagi Pak Hendro yang sudah menduga ada kebocoran. Skala penyelewengan yang dilakukan Andri bersama Bang Tora ternyata jauh lebih besar dan sudah berlangsung lebih dari setahun. Mencakup 3 proyek kecil sebelum proyek ruko. Modusnya selalu sama. Laporan material fiktif, penjualan sisa material ilegal, dan markup harga dengan supplier fiktif yang sebenarnya adalah kenalan Andri. Kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah. Bang Tora, yang merasa terpojok, awalnya berusaha mengancam dan menyuap. Tapi bukti-bukti yang dikumpulkan Yudi, terutama rekaman dan foto, serta kesaksian beberapa tukang yang kini berani bicara, menjebaknya. Ia akhirnya mengaku dan menyebut nama Andri sebagai otak dan penerima bagian terbesar. Sementara itu, Andri di kantor pusat berusaha tetap tenang. Ia menyangkal segala tuduhan, mencoba memutar balik fakta dengan mengatakan Yudi dendam karena dipecat dari proyek, dan Pak Joko tidak kompeten. Ia bahkan berusaha menghubungi beberapa koneksi di pemerintahan untuk memberikan tekanan halus pada Pak Hendro. Namun, Pak Hendro bukanlah orang yang bisa dipengaruhi begitu saja. Investigasi internal yang ia setir langsung bergerak terlalu cepat dan solid. Saat ia memanggil Andri ke ruangannya untuk konfrontasi terakhir, ia sudah memiliki laporan sementara di mejanya. "Kamu punya 3 menit untuk menjelaskan semua ini," ucap Pak Hendro, melemparkan salinan bukti-bukti ke depan Andri. Suaranya dingin seperti es. Wajah Andri pucat pasi. Ia melihat dokumen-dokumen itu, melihat cetakan foto-foto yang ia kira aman. Pidatonya yang biasanya meyakinkan, kini tersendat-sendat. Ini fitnah, Pak. Semua direkayasa si pengamen itu. "Cukup," bentak Pak Hendro, menggebrak meja. "Kamu kira saya bodoh? Kamu kira saya tidak bisa membedakan fitnah dan fakta? Laporan audit, kesaksian tukang, bukti transaksi bank samaran milik sepupumu yang menerima transfer dari supplier fiktif. Apakah semua itu juga direkayasa Yudi?" Andri terdiam, keringat bercucuran di pelipisnya. Pertahanannya runtuh. "Kamu dipecat. Efektif saat ini juga," ucap Pak Hendro dengan suara final. "Dan semua bukti ini akan saya serahkan ke pihak berwajib. Siap-siap berurusan dengan hukum. Untuk pencurian, penggelapan, dan percobaan penganiayaan berat." Kata penganiayaan berat merujuk pada upaya membunuh Yudi, membuat lutut Andri gemetar. Ia mencoba meratap, memohon ampun, mengingatkan jasanya selama ini. Tapi Pak Hendro sudah memalingkan wajahnya, memanggil satpam untuk mengawal Andri keluar dari gedung kantor. Pemecatan itu dilakukan dengan cara yang dipermalukan. Barang-barang pribadi Andri dikumpulkan oleh satpam dan ia diantar keluar gerbang perusahaan di depan semua karyawan yang sedang istirahat. Bang Tora dan beberapa anak buahnya yang terlibat juga ditangkap polisi sehari kemudian berdasarkan laporan resmi dari perusahaan. Rantai korupsi dan intimidasi di proyek itu diputus seketika. Setelah badai berlalu, Pak Hendro memanggil Yudi dan Pak Joko kembali ke kantornya. Suasana kali ini berbeda. Lebih tenang, lebih hormat. "Duduk," ucap Pak Hendro, kali ini dengan senyum tipis. "Pertama, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian berdua. Terutama padamu, Yudi. Saya menempatkanmu dalam bahaya karena kurangnya pengawasan saya terhadap orang yang saya percayai." Yudi, yang masih mengenakan kruk untuk membantunya berjalan, hanya mengangguk. "Saya juga belajar banyak, Pak." "Kamu tidak hanya jujur," lanjut Pak Hendro,
menatap Yudi dalam-dalam. Tapi kamu punya insting investigasi yang bagus, ketekunan untuk mengumpulkan bukti, dan keberanian untuk menyampaikannya. Kamu tidak hanya menyelamatkan rumahku dari api, tapi juga perusahaan ini dari tikus-tikus yang menggerogoti dari dalam. Itu adalah kontribusi yang tak ternilai. Pak Joko juga dipuji atas keteguhan hatinya dan kesediaannya menjadi saksi. Kamu adalah mandor yang berintegritas, Joko. Mulai sekarang, kamu saya promosikan sebagai koordinator lapangan untuk wilayah ini, dengan wewenang dan gaji yang sesuai. Wajah Pak Joko berseri-seri. Terima kasih, Pak Hendro. Lalu, Pak Hendro beralih ke Yudi. Dan untukmu, Yudi, posisi office boy jelas bukan lagi tempat yang tepat. Kamu telah menunjukkan potensi yang jauh lebih besar. Saya menawarkanmu posisi sebagai asisten khusus saya untuk urusan lapangan dan kontrol proyek. Yudi terkesiap. Asisten. Bapak, tapi saya tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman formal. Pengalamanmu yang justru saya butuhkan, potong Pak Hendro. Kamu punya mata yang jeli, hati yang bersih, dan keberanian untuk bicara benar. Kamu akan belajar langsung dari saya dan tim manajemen. Tugasmu akan termasuk melakukan inspeksi mendadak ke proyek-proyek, memastikan semua prosedur dan keamanan berjalan, serta menjadi mata dan telinga saya di lapangan. Gajinya tentu akan disesuaikan dengan tanggung jawab yang besar ini. Ini lebih dari yang pernah Yudi impikan. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi sebuah karir, sebuah kepercayaan yang sangat besar. Apakah kamu bersedia? Tanya Pak Hendro. Dengan mata berkaca-kaca, Yudi menjawab, saya bersedia, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Bagus, ucap Pak Hendro. Dan satu hal lagi, untuk pengobatan ibumu yang lebih serius, biayanya akan ditanggung oleh perusahaan sebagai bagian dari program kesejahteraan. Kamu sudah membayar lebih dengan integritasmu. Rasa lega, syukur, dan harapan yang luar biasa membanjiri hati Yudi. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih ringan, meski masih memakai kruk. Pak Joko memeluk bahunya. Selamat, nak. Kamu pantas dapat ini. Di luar, sinar matahari menerangi halaman pabrik. Angin berhembus segar, seolah membersihkan sisa-sisa kotoran dari skandal yang baru saja berlalu. Pembersihan telah dilakukan. Kepercayaan yang sempat retak antara direktur dan lapisan bawahnya, kini dibangun kembali dengan pondasi yang lebih kuat, kejujuran dan keberanian. Yudi memandangi gedung kantor itu. Ia bukan lagi pengamen yang menyelinap masuk. Ia kini adalah bagian dari tempat ini, dengan tanggung jawab untuk menjaganya. Rasa percaya yang diberikan Pak Hendro adalah modal terbesarnya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai, tetapi ia telah melewati titik terberat dengan selamat. Sekarang, waktunya untuk membangun. 2 tahun kemudian, senja di kota itu masih berwarna jingga keabuan, namun bagi Yudi, cahayanya kini terasa hangat dan penuh harapan. Ia berdiri di balkon lantai 3 gedung kantor PT Hendro Karya Mandiri, memandang keluar ke kompleks industri yang ramai. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi hangat, bukan kopi tubruk murahan, tetapi kopi Arabica yang diseduh mesin di pantry kantor. Seragam biru tua telah berganti dengan kemeja lengan pendek kasual dan celana chino yang rapi. Di dada kemejanya, tergantung kartu identitas dengan jabatan, Yudi Pratama, Asisten Direktur Bidang Lapangan Kontrol Proyek. Perjalanan 2 tahun itu penuh dengan pembelajaran yang intens. Yudi tidak hanya sekadar mata dan telinga Pak Hendro. Ia ditempa. Ia diikutsertakan dalam rapat-rapat strategis, diajari membaca laporan keuangan yang lebih kompleks, dibimbing untuk bernegosiasi dengan supplier, dan bahkan mengambil kursus singkat manajemen proyek dan keselamatan kerja. Awalnya sulit. Banyak ejekan halus dari beberapa kolega yang iri dengan anak emas sang direktur. Tapi Yudi membungkam mereka dengan kerja keras dan hasil. Ia tidak pernah lupa dari mana asalnya. Kerendahan hati dan ketelitiannya justru menjadi kekuatan. Ia bisa berbaur dengan mandor dan tukang di lapangan, memahami bahasa mereka, sekaligus mampu menyajikan data yang akurat untuk direksi. Kehidupannya telah berubah total.
Ibu Sari sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang bersih dan sehat di kawasan yang lebih baik. Pengobatan rutinnya membuat kondisinya stabil. Bahkan ia kini bisa berjualan kue kecil-kecilan. Cahaya telah kembali ke mata ibu itu. Yang tidak berubah adalah ingatan Yudi. Di dalam laci mejanya yang rapi, tersimpan sebuah foto lama yang sudah mulai pudar. Foto dirinya saat berusia 19 tahun, berdiri di tepi kali dengan gitar plastik dan kaleng susu di tangan, mata memandang jauh penuh ketidakpastian. Foto itu adalah pengingat. Pengingat akan asalnya, pengingat akan malam itu di rumah Pak Hendro, dan pengingat akan harga sebuah integritas. Dari balkon, pandangannya tertarik pada gerbang utama perusahaan. Seorang pemuda, mungkin baru berusia 18 atau 19 tahun, dengan pakaian lusuh dan wajah lelah, berhenti di depan pos satpam. Pemuda itu mengeluarkan sesuatu dari tas, sebuah gitar kecil, dan mulai memetiknya, menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sendu. Ia sedang mengamen. Yudi tersenyum. Sebuah memori yang sangat familiar. Tanpa ragu, ia menurunkan cangkir kopinya, mengambil jaket, dan berjalan menuju lift. Di gerbang, satpam yang baru, seorang bapak-bapak yang ramah, sedang bersiap mengusir si pengamen muda. "Nak, ini area pabrik. Tidak boleh." "Boleh, Pak." Sela Yudi dengan suara tenang, mendekati mereka. Satpam itu langsung memberi hormat. "Maaf, Pak Yudi, saya tidak tahu." "Tidak apa-apa," ucap Yudi sambil menganggap pada satpam, lalu menoleh pada pengamen muda itu yang kini tampak gugup dan ketakutan. "Lagu yang bagus. Suaramu merdu." Pengamen muda itu terpana, melihat orang yang berpakaian rapi dan dihormati satpam itu berbicara baik padanya. "Etang Yu, Mas. Namamu siapa? Dari mana?" tanya Yudi, suaranya bersahabat. "Arif, Mas. Dari sebelah sini, kampung nelayan." Yudi mengangguk. "Punya keluarga? Mau kerja jujur?" Arif menatapnya dengan mata penuh harap dan curiga yang bercampur. "Punya ibu sakit, Mas. Mau kerja, tapi gak ada yang mau terima. Gak ada ijazah bagus." Kata-kata itu seperti gema dari masa lalunya sendiri. Yudi mengeluarkan dompetnya, mengambil selembar uang yang cukup besar, bukan sebagai sedekah, tetapi sebagai modal kecil. Ia juga mengeluarkan kartu namanya. "Ambil ini dulu untuk kebutuhan mendesak. Dan besok, jika kamu serius ingin kerja, datanglah ke sini jam 8 pagi, katanya, menyerahkan uang dan kartu. "Tunjukkan kartu ini. Bilang kamu janjian dengan saya. Nanti kita bicara. Ada lowongan untuk helper di gudang. Tapi kamu harus siap kerja keras dan jujur. Mau?" Arif memandangi kartu nama dan uang itu, lalu menatap wajah Yudi. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengangguk cepat, tak percaya dengan keberuntungannya. "Mau, Mas. Saya janji akan kerja keras." "Janji saja tidak cukup. Buktikan besok," ucap Yudi dengan lembut namun tegas. "Jangan telat." Ia mengangguk pada satpam, lalu berbalik dan berjalan kembali ke gedung kantor. Senja semakin pekat, lampu-lampu jalan mulai menyala. Dalam perjalanan kembali ke mejanya, ia melewati jendela besar yang memantulkan bayangannya. Seorang pemuda percaya diri dengan bahu tegap, namun di baliknya, ia masih bisa melihat bayangan lain, bayangan seorang pengamen kurus dengan gitar plastik. Duduk kembali di mejanya, Yudi melihat foto lamanya sekali lagi, lalu memandang keluar jendela. Percikan api kecil di rumah mewah dulu telah memicu perubahan besar dalam hidupnya. Sekarang, dialah yang ingin menjadi percikan api bagi orang lain. Percikan harapan, percikan kesempatan. Bukan dengan membagikan uang secara serampangan, tetapi dengan memberi tangan, memberi kepercayaan, dan memberi jalan bagi mereka yang mau berusaha dengan jujur. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat pada Ibu Sari. "Ibu, malam ini saya bawa martabak kesukaan Ibu. Ada cerita tentang seorang anak muda yang mirip saya dulu." Dari luar, suara mesin pabrik yang berdentum dan klakson truk bersahutan menjadi musik latar bagi kehidupan barunya. Senja ini berbeda. Senja ini penuh dengan makna, tanggung jawab, dan sebuah misi baru. Untuk memastikan bahwa di dalam perusahaan yang ia cintai ini, kejujuran akan selalu menjadi nilai tertinggi, dan setiap orang yang berani bersuara benar
akan mendapat tempat. Senja itu dulu mengantarnya ke ambang keputusasaan. Kini, senja yang sama mengantarnya pulang pada sebuah tujuan yang jelas. Ia telah pulang, bukan ke gubuk di pinggir kali, tetapi ke sebuah kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dimulai dari sebuah teriakan peringatan dan sebuah hati yang tak mau berdiam diri melihat kebenaran terancam.